Hello everyone, my name is Fahri Randimanaf and my class management 22B and my NPM 2241169, and here I will explain a little material about the normality test. One explanation. Uji normalitas adalah prosedur statistik yang digunakan untuk menguji apakah suatu set data mengikuti distribusi normal atau Gauss, dalam kurung distribusi normal. Distribusi normal adalah distribusi profitabilitas yang simetris dengan rata-rata mean di tengah dan sering digunakan dalam analisis statistik. Uji normalitas membantu penelitian atau menganalisis data untuk menentukan apakah asumsi distribusi normal berlaku untuk data yang diuji. Selanjutnya yaitu normality test method. Metode uji normalitas. Terdapat beberapa metode umum yang digunakan untuk menguji normalitas data. Yang pertama yaitu Kolmogorov-Smirnov atau tes KS atau KS test. Uji ini membandingkan distribusi data dengan distribusi normal. Jika nilai P cukup besar, P lebih dari 0,05, maka data dianggap terdistribusi normal. Yang kedua yaitu Shapiro-Wilk test. Uji ini mengukur kesamaan distribusi data dengan distribusi normal. Jika nilai P cukup besar atau P lebih dari 0,05, maka data dianggap terdistribusi normal. Selanjutnya yaitu Anderson-Darling test. Uji ini adalah modifikasi dari uji KS, mengukur seberapa jauh mana data cocok dengan distribusi normal. Lilliefors test. Ini adalah versi khusus dari uji KS yang digunakan ketika hanya sampai yang tersedia. Selanjutnya yaitu why normality test is important, atau mengapa uji normalitas penting. Asumsi statistik parametrik. Sebagian besar uji parametrik di statistik bergantung pada asumsi bahwa data mengikuti distribusi normal. Melanggar asumsi ini dapat menghasilkan hasil analisis yang tidak valid. Selanjutnya yaitu ketepatan inferensi statistik. Uji normalitas membantu memastikan keakuratan hasil analisis statistik. Ini membantu memastikan bahwa statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis sesuai dengan data yang ada. Selanjutnya yaitu visualisasi data. Uji normalitas dapat membantu dalam memahami distribusi data. Jika data terdistribusi normal, grafik akan menunjukkan pola yang lebih simetris. Selanjutnya, interpretation of normality test result, atau interpretasi hasil uji normalitas. Jika nilai P lebih dari A atau tingkat signifikan yang dipilih, data dianggap mengikuti distribusi normal.
dan asumsi normalitas diterima. Selanjutnya, jika nilai P lebih kecil dari A, data dianggap tidak mengikuti distribusi normal dan asumsi normalitas ditolak. Dalam kasus ini, analisis statistik yang tidak bergantung pada asumsi distribusi normal mungkin lebih tepat. Selanjutnya, data transformasi. Data transformasi. Jika data awal tidak mengikuti distribusi normal, maka transportasi data adalah pendekatan umum yang digunakan untuk mendekati distribusi normal. Transformasi data dapat membantu membuat data lebih simetris dan memenuhi persyaratan distribusi normal. Selanjutnya, transformasi data. Jika data awal tidak mengikuti distribusi normal, transformasi logaritma. Ini sering digunakan untuk mengatasi data yang memiliki kemiringan kanan. Miring kanan. Transformasi akar kuadrat digunakan untuk mengurangi variabilitas data. Selanjutnya, alternatif non-parametric analysis. Alternatif analisis non-parametric. Jika data tidak memenuhi distribusi normal, analisis non-parametrik adalah alternatif yang baik. Analisis non-parametrik adalah metode statistik yang tidak bergantung pada asumsi distribusi normal dan sering digunakan dalam situasi di mana normalitas tidak terpenuhi. Beberapa contoh uji non-parametrik meliputi: pertama, uji Mann-Whitney digunakan untuk membandingkan dua kelompok independen. Kedua, uji Wilcoxon digunakan untuk membandingkan dua kelompok terkait. Uji Kruskal-Wallis digunakan untuk membandingkan 3 atau lebih kelompok independen. Uji Friedman digunakan untuk membandingkan 3 atau lebih kelompok terkait. Use of normal probability plots atau plot QQ. Penggunaan plot probabilitas normal plot QQ. QQ plot atau quantile plot adalah alat visual yang membantu dalam memancarkan normalitas data. Plot ini membandingkan kuantil dari data yang diuji dengan kuantil dari distribusi normal yang diharapkan. Jika titik pada QQ plot hampir membentuk garis lurus, ini menunjukkan bahwa data cenderung mengikuti distribusi normal. Jika ada penyimpanan dari garis lurus ini, maka data tidak mungkin terdistribusi normal. Okay everyone, that's all the material explanation about the normality test from me and I end. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.